Shalom semua. Saya bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah hari ini kembali untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudara, di dalam bulan Oktober ini temanya kita semuanya sepanjang minggu terkait dengan keuangan, tentunya dengan berbeda-beda insight. Di dalam saat ini saya sebelum memulai saya ingin memberikan sebuah pertanyaan yang saya ajak saudara mulai pikirkan hal ini. Jawabannya saudara simpan di hati kalau sudah ada. Dan pertanyaannya adalah ini. Apakah kekayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara merupakan berkat bagi saudara? Ataukah itu merupakan kutuk bagi saudara? Jangan usah dijawab. Dan saudara nanti di dalam hati saja. Nanti saudara setelah selesai daripada akhir khotbah ini, biarlah pertanyaan ini kembali untuk kita bisa mulai menjawabnya apa? Apakah berkat ataukah kutuk? Oke? Sekarang saya mau ajak kita masuk dalam Yohanes pasal 10, yaitu apakah Tuhan ingin agar hidup Anda berkelimpahan? Jawabannya ya, Tuhan mau hidup kita berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, itu iblis, dan membinasakan. Aku katanya, itu adalah Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, Tuhan memang berjanji dan Tuhan berniat untuk membawa kehidupan saudara dan saya masuk dalam kehidupan yang berkelimpahan. Katakan berkelimpahan. Ketika saudara mendengar kata berkelimpahan atas kehidupan saudara, apa yang timbul dalam pikiran saudara? Jujur dalam diri sendiri. Terkadang orang ketika berbicara ketika hidup yang berkelimpahan, muncul pemikirannya adalah gini, wow, saya seperti Donald Bebek yang tidur di atas gunung koin emas. Wah, itu berkelimpahan. Wah, itu namanya berkelimpahan. Atau juga yang berkata bahwa berkelimpahan itu artinya berbicara hidup yang penuh dengan kemewahan atau penuh dengan segala macam kenyamanan. Itu adalah hidup yang berkelimpahan. Tapi saudara sayangnya pengertian hidup berkelimpahan yang Tuhan maksudkan di sini, ini bukan seperti itu. Tetapi hidup berkelimpahan itu berbicara seperti ini. Yaitu cukup bagi diri sendiri dan bisa berbagi. Itu berkelimpahan. Saya memberikan ilustrasi saudara. Ini gelas adalah kehidupan manusia. Sebutlah ini kehidupannya saya. Dan Tuhan berkata gini, David, aku datang dalam hidupmu untuk memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Lalu ini adalah gambaran daripada Tuhan. Tuhan ingin menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan saya. Lalu Tuhan mulai memberikan, sebutlah kekayaan, karena tema kita tentang kekayaan. Toh? Aku ingin memberikan kelimpahan kepadamu. Yang terjadi adalah seperti ini. Aku akan membuat hidupmu menjadi berkelimpahan. Sebagaimana janjiku dalam Yohanes 10 ayat 10. Ini hidup berkelimpahan saudara. Ini yang namanya berkelimpahan. Ini sedang terjadi kelimpahan kan? Itu kelimpahan saudara. Seringkali orang berpikir ketika hidup berkelimpahan artinya hidup saya akan penuh oleh berkat, kekayaan, dan semua itu akan terus Tuhan tambah-tambahkan dan terus tambah-tambahkan dan Tuhan terus akan tambah-tambahkan. Dan itu semuanya ada di dalam diri saya. Ternyata hidup berkelimpahan tidak seperti itu. Cukup buat saya dan bisa berbagi. Kalau kita berbicara mungkin istilah gelas adalah kehidupan saya. Dan baki ini, nampan ini adalah berbicara tentang orang-orang di luar saya. Itu bisa tetangga, itu bisa teman, itu bisa teman komsel, itu live, itu bisa berbicara juga tubuh Kristus yang adalah berbicara gereja yang adalah kumpulan orang-orang percaya. Ini bisa berbicara tentang nampan ini. Jadi ketika Tuhan berbicara, aku ingin memberikan hidup yang berkelimpahan bagimu, itu bukan serta-merta hanya untuk saya. Tetapi saya diberikan kekayaan sampai saya cukup untuk diri saya dan bisa berbagi. Tetapi ternyata enggak janji Tuhan. Tuhan enggak berjanji buat hidup saudara menjadi kaya. Enggak ada firman Tuhan berjanji adalah aku datang untuk memberikan hidupku menjadi kaya. Enggak. Tapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. 2 Korintus 8 ayat 9.
terjemahan sederhana Indonesia. Boleh enggak bantu baca, saya sambil rapi-rapikan ini. 1, 2, 3, silakan. Kalimatnya berkata gini, sehingga keperluanmu selalu tercukupi. Di situ dibilang keperluanmu, bukan keinginanmu. Keinginan orang gak pernah habis, saudara. Tapi kecukupan itu ada batas. Keinginan gak ada batas. Ada langit di atas langit, ada gunung di atas gunung. Orang punya rumah 1 pengen 2. Orang punya mobil 1 pengen 2. Orang punya 1 pengen lebih daripada 1. Artinya keinginan seseorang itu akan terus berkembang. Hari ini kita berkata begini, saya makan cukuplah dengan harga segini. Tetapi ketika pada suatu saat berdasarkan keinginan, enggak, masa makan cuma di restoran model ini doang. Saya pengen makan siangnya di hotel bintang 5 dong. Ntar ketika masuk dalam hotel bintang 5, ntar mereka berkata, masa makan siang cuma di hotel bintang 5? Sekali-sekali makannya ke luar negeri dong kalau makan siangnya. Ntar pulang lagi setelah itu, keinginan itu enggak akan ada batasnya. Tetapi Tuhan bilang, sehingga keperluanmu selalu tercukupi. Bahkan lebih daripada cukup. Dengan begitu kamu lebih mampu, jadi lebih daripada cukup dengan tujuan. Dengan begitu kamu lebih mampu lagi melakukan hal-hal yang baik. Apa yang berbaik? Berbagi. Tuhan inginkan kita seperti itu. Jadi hal yang perlu kita pahami bahwa ternyata kekayaan memang didesain oleh Tuhan sejak awal. Ketika Tuhan memberikan kekayaan dalam kehidupan saudara dan saya, desain awalnya adalah kekayaan itu untuk menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Mencukupi kehidupan saudara dan saya, dan juga bisa berbagi buat orang lain. Desain awal ketika Tuhan menitipkan kekayaan itu adalah untuk itu. Menjadi berkat. Tetapi yang terkadang terjadi dalam kehidupan seseorang, kekayaan ternyata tidak bekerja sesuai dengan desain awal daripada Tuhan menjadi berkat buat kehidupan saudara dan saya. Tetapi kekayaan berubah menjadi kutuk dalam kehidupan saudara dan saya. Kekayaan justru mendatangkan kutuk, artinya celaka dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti apa kutuknya, seperti apa celakanya terhadap kekayaan yang menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Di akhir nanti saya berikan sebuah tabel supaya kita dapat lebih jelas seperti apa kekayaan yang menjadi kutuk di dalam kehidupan seseorang. Tetapi saudara, yang mengubahkan kekayaan tidak lagi bekerja sesuai dengan desain awal daripada Tuhan, memberkati kehidupan kita, menjadi berkat, mendatangkan berkat dalam kehidupan kita dan bagi orang sekitarnya, malah menjadi kutuk. Penyebabnya bukan karena ditentukan seberapa banyaknya kekayaan yang ada dalam kehidupan kita. Ada orang berkata bahwa mungkin kalau kekayaan cuma 1 juta sih nggak jadi kutuk lah ya. Tetapi kekayaan 1 miliar, dia bisa lupa diri dan akhirnya bininya jadi 10. Gawat dah kayak gitu. Jadi celaka, rumah tangga berantakan, hancur dan sebagainya. Yang menentukan bukan seberapa banyaknya kekayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi perubahan terjadi, kekayaan dari tadinya menjadi berkat yang desain daripada Tuhan menjadi kutuk. Penyebabnya adalah karena situasi sikap hati kita yang berubah. Karena sikap hati kita yang berubah. Karena sikap hati kita yang bergeser. Dan bagaimana cara kita menggunakan kekayaan itu akan menentukan kekayaan berubah dari berkat menjadi kutuk. Nah, seperti apa sih gambarannya? Seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan? Saya mau menjelaskannya dengan cara melalui perumpamaan. Perumpamaan di dalam Lukas pasal 12 tentang orang kaya yang bodoh. Nah, orang kaya yang bodoh. Nah, saudara, sebelum saya menjelaskan, saya mau ajak lebih dulu melihat orang kaya yang bodoh ini kenapa Tuhan kok bisa bilang bodoh? Dan apakah benar dia bodoh? Dan apakah menurut saudara dia orang yang bodoh? Mari kita lihat lebih dulu. Lukas pasal 12 ayat yang ke-16. Saudara renungkan kalimat-kalimat yang ada di sini. Bayangkan seperti apa orang ini. Lukas pasal 12 bilang gini. Ayat 16 sampai 18. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya,
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia orang sukses nih men, sukses dia. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. I've got idea. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Saudara, menurut saudara orang ini orang pintar atau orang bodoh? Seorang yang pintar making money. Berhasil dia, panennya dia berhasil loh. Dia pengusaha yang sukses. Panennya gak gagal, berhasil. Dia seorang yang good planner. Dia seorang yang punya strategi yang bagus di dalam dunia usahanya. Orang ini sebetulnya orang pintar, betul gak sih saudara? Kalau saya bilang orang ini pintar, saudara setuju enggak? Orang ini orang pintar. Kita bisa lihat orang ini orang pintar, tetapi pertanyaannya adalah kenapa kok Tuhan sampai bilang orang yang kaya ini orang yang bodoh? Kebodohan apa yang Tuhan lihat di dalam orang yang kaya ini? Tuhan itu melihat hati, bukan hanya melihat apa yang ada di depan. Dan berarti di dalam sikap hatinya ada yang bermasalah. Saudara, mari kita lihat sebentar. Ternyata kebodohan yang dimiliki oleh si orang kaya inilah yang ternyata mengubahkan kekayaan yang didesain oleh Tuhan tadinya untuk mendatangkan berkat buat orang kaya ini, justru mendatangkan kutuk buat orang kaya ini. Dan saya berharap biarlah dari pembelajaran ini kita boleh belajar untuk diri kita. Jangan sampai seberapapun kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kekayaan itu berubah menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang hari ini adalah kenapa? Kenapa sih orang kaya itu disebut bodoh oleh Tuhan? Yang pertama adalah karena orang kaya itu merasa aman hidupnya karena kekayaan. Seberapa banyak orang Kristen mirip seperti ini? Bisa-bisa banyak. Dia akan merasa aman, dia akan merasa secure, dia merasa imannya semakin naik, semakin kuat ketika kekayaannya bertambah. Tetapi ketika kekayaan mulai menipis, rasa aman mulai luntur dan tinggal yang ada kekhawatiran. Yang ada adalah ketakutan. Imannya, rasa amannya, ketentramannya ternyata diletakkan, digantungkan di atas dasar kekayaan. Inilah yang menjadi sebuah kebodohan kata Tuhan. Sebab kalau kamu menggantungkan imanmu, rasa amanmu, damaimu di atas dasar kekayaan, maka hidupmu akan hancur. Dunia, firman Tuhan berkata, di dalam Ibrani dikatakan, dunia dengan segala isinya dan bahkan langit juga akan digoncangkan. Hingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya, kalau kamu menggantungkan rasa amanmu, rasa dan imanmu di atas dasar kekayaan, maka hidupmu juga akan hancur bersamaan dengan hancurnya dunia ini. Itulah kutuk yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Saudara, karena memang kekayaan gak pernah bisa kita gantungkan. Di dalam tahun 98 ketika kerusuhan terjadi, kita tahu sama-sama kita pernah ngalamin hal itu, entah di usia yang berapa kita. Tetapi kita tahu pada saat waktu itu, ternyata seberapapun uang yang dipunyain tidak bisa memberikan rasa aman itu. Bahkan ketika orang punya rumah mewah besar, dia bangun tembok setinggi-tingginya, tembok setebal-tebalnya. Tetap saja di dalam rumah itu dia gak merasa secure. Dia gak merasa aman. Dia tetap khawatir, dia tetap takut. Karena memang kekayaan gak bisa kita gantungkan. Dan saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah jadi saudara, Tuhan mau ajak untuk kita melihat, jangan hidup kita gantungkan kepada kekayaan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 berkata, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah.
Jelas ketika seseorang dia menggantungkan, dia mengandalkan hidupnya, dirinya kepada kekayaan, maka dia sedang menempatkan dirinya kepada kutuk. Firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Artinya firman Tuhan itu berbicara begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan segala sesuatu di dalam hidupnya selain kepada Allah. Dan ketika firman Tuhan berkata terkutuklah, bukan Tuhan kutuk saudara. Saya selalu belajar untuk melihat pribadi Tuhan dari sisi yang positif. Bukan Tuhan yang kutuk, tetapi ketika seseorang dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan daripada kekayaannya, dia yang sedang menempatkan dirinya di dalam kutuk. Bukan Tuhan yang mengutuki dia. Hari ini oleh karena itu saya mau ajak di dalam waktu yang terbatas ini. Saya ajak kita sama-sama baca power statement ini. Dengan suara yang keras dan lantang. 1, 2, 3. Amin. Inilah kebodohan yang pertama yang iblis lakukan. Dia menipu setiap kita sehingga kita menjadi orang yang bodoh. Kita dibodohi oleh iblis. Dengan berkata bahwa it's okay. Uang itu oke loh, bisa diandalkan. Kamu bisa tenang di situ. Kamu bisa bahagia di situ. Dengan uang yang berlimpah, dengan kekayaan yang berlimpah. Hari ini saya berdoa tidak ada seorang pun kehidupan kita menjadi seperti orang kaya yang bodoh itu. Yang kedua, kenapa Tuhan bilang orang itu bodoh? Padahal manusia bilang orang itu pinter. Yang kedua adalah karena orang kaya itu gagal melihat tujuan Tuhan di dalam kekayaan. Terkadang orang berpikir bahwa ketika dia menerima kekayaan di dalam kehidupannya dia, itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya untuk kesenangannya dirinya sendiri. Dan dunia memang mengajarkan itu. Kalau kamu kerja, kamu punya hasil, ya hasilnya buat siapa? Ya buat kamu nikmatin sendiri. Ya kalau kamu gak habis nikmatin, ya kamu simpen, kamu timbun. Ya buat siapa? Ya buat kamu sendiri. Masa buat orang lain? Yang kerja siapa? Yang kerja emang tetangga? Kan kamu yang kerja. Yang keluarin keringet siapa? Kan kamu. Jadi kalau yang kerja kamu, hasilnya buat siapa? Ya buat kamu lah. Berarti kekayaan hasil kerjaan kamu buat siapa? Iya buat diri kamu, bukan buat siapa-siapa. Nikmatin, bersenang-senanglah untuk itu. Dan itu ternyata tipuan yang terjadi, tipuan iblis yang terjadi atas orang kaya itu. Sehingga orang kaya itu disebut bodoh di mata Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun. Artinya dia nimbun nih saudara. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Perhatikan ini. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, itu kebodohan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang terhadap kekayaan ketika orang itu berhasil ditipu oleh iblis. Sesungguhnya yang perlu kita pahami bahwa seluruh kekayaan yang Tuhan titipkan di dalam seseorang adalah dengan tujuan Tuhan yang perlu harus mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Saudara, hari ini kita perlu ngerti itu. Bahwa kekayaannya bisa beda-beda nih antara kita. Ada yang dipercaya 1 juta, ada yang dipercaya 10 juta kekayaan, ada yang dipercaya 100 juta, ada yang dipercaya 1 miliar, ada yang dipercaya mungkin 100 miliar, ada yang mungkin orang juga ada yang dipercaya 100 triliun, macam-macam seseorang kekayaan dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi seberapapun jumlah kekayaan yang seseorang dipercaya oleh Tuhan, kita harus ingat, kekayaan itu bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, bukan hanya untuk ditimbun untuk diri kita sendiri, tetapi ada tujuan Tuhan. Why Tuhan titipkan kekayaan itu di dalam kehidupan kita. Ada tujuan Tuhan yang ingin untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau kita sadari saudara. Itu yang Tuhan mau kita pahami. Apa tujuannya? 1 Timotius 6 ayat yang ke-18-nya. Tadi 17 kita sudah baca. Peringatkanlah agar mereka itu, siapa mereka? Orang kaya.
Saudara, terkadang ketika berbicara orang kaya, kita selalu berpikir begini, gue mah gak kaya. Firman Tuhan ini bukan buat gue. Ini buat orang kaya. Gue bukan orang kaya. Status orang kaya itu relatif, saudara. Relatif. Saudara, mungkin kita melihat pada diri kita terhadap konglomerat, kita bilang gini, gue mah bukan orang kaya, men. Tetapi jangan salah, pemulung lihat saudara adalah orang kaya. Mereka lihat saudara itu orang kaya. Ih, punya motor lu. Ih, punya mobil lu. Ih, bajunya bagus-bagus lu. Mereka lihat saudara orang kaya. Jadi orang kaya, status berbicara mengenai pengertian orang kaya. Jangan lihat daripada seberapa banyaknya kekayaan. Tetapi saya melihat gini, orang kaya adalah berbicara orang yang diperkaya oleh Tuhan. Dengan kekayaan yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang itu seberapapun jumlahnya. Itu adalah orang kaya. Sebab tanpa kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada diri kita, kita itu orang miskin, artinya kita nggak punya apapun. Kalau kita diperkaya oleh Tuhan sampai hari ini, kita punya segala sesuatu yang ada pada kita. Kita juga orang yang kaya, orang yang diperkaya oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan ini untuk siapa? Ya untuk kita semua. Apa yang dikatakan? Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebaikan. Suka memberi dan membagi. Tujuan Tuhan atas setiap kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk dengan kekayaan ini kita gunakan bukan untuk kenikmatan diri kita sendiri, bukan untuk kita timbun buat diri kita sendiri, tetapi juga ada saatnya memang kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan kita, tetapi juga ada saatnya kekayaan itu kita gunakan untuk memberi dan membagi. Memberi dan membagi kepada siapa? Kepada ini. Siapapun orang-orang yang ada di luar kehidupan kita. Mereka orang-orang yang ada di luar kehidupan kita. Itu bisa teman, bisa tetangga, bisa tubuh Kristus yang dalam gereja. Kita memberi, kita membagi. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Melalui gereja tentunya. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita baca power statement ini aja. 1, 2, 3. Baca ini kayaknya yang lebih berat sih, emang berat ya. Kayaknya kadang-kadang hati nggak rela gitu kayaknya ya. Kayaknya bertentangan dengan batin gitu kayaknya. Aduh, kayaknya kan kalau bisa mah gue timbun semuanya atuh. Ya, tapi saya mau ajak kita, ini sebuah kebenaran yang saya renungkan. Tujuan Tuhan atas kekayaan bukan untuk ditimbun dan dinikmati sendiri aja. Iya, ada waktunya, ada saatnya kita gunakan kekayaan itu untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan ketika Tuhan memberikan kepada kita lebih daripada cukup, kita ingat ada sebuah panggilan, ada sebuah tujuan Tuhan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan kita salurkan itu kemana yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ketika kita mengerjakan hal ini, maka sesungguhnya kehidupan kita akan melihat kekayaan akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Berkat bagaimana Pak? Pasti saudara pernah dengar firman Tuhan ini. Barang siapa memberi dia akan dengan takaran yang, tapi ingat toh dipadatkan, malu-malu aja kan ngomong ya. Ya kan? Dipadatkan dan digoncangkan sampai penuh banget. Sampai turun sampai ke dasar gak ada tempat lagi. Tuhan mampu lakukan itu. Tetapi jangan jadikan itu motivasi hati kita. Kita ngerti. Hari ini kita ngerti. Untuk apa sih kekayaan itu ada sama saya? Saya belajar saudara, saya belajar dalam kehidupan saya. Ketika saya menerima berkat daripada Tuhan. Ketika ada orang misalnya memberkati saya atau ketika saya menerima berkat daripada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan berkat ini buat siapa aja? Berkat ini buat apa aja ya? Tuhan mau saya pakai buat apa aja? Saya tanya, saya belajar untuk gak jadikan, aduh thank you Lord, bagus dong bersyukur ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Karena saya belajar untuk tahu, belajar mengenal. Apa sih tujuan Tuhan percayakan kekayaan saya untuk hal ini. Berapa ratus ribu ini atau mungkin 1 juta ini atau apa. Tuhan buat apa ya? Saya tahu ini untuk kebutuhan saya. Iya, tapi buat apa lagi Tuhan? Jadi aplikasinya yang perlu kita lakukan saudara adalah setiap kali kita menerima kekayaan daripada Tuhan seberapapun jumlahnya. Yuk belajar mulai hari ini. Sisihkan. Sisihkan seberapapun yang Tuhan taruh di hati saudara. Sisihkan. Jangan
itu terus ditimbun, tapi belajar sisihkan. Untuk apa? Untuk mengerjakan tujuan Tuhan melalui kehidupan saudara. Menjadi berkat, menyelamatkan jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara, menjadi berkat buat orang lain. Biar melalui semua itu, setiap orang di sekitar saudara juga boleh memuliakan Kristus. Yang ketiga, dan ini yang ketiga, apa sih kebodohannya? Yang ketiga, kaya ini disebut bodoh oleh Tuhan karena dia lupa bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja. Tuhan bilang kayak gini sama orang itu, karena orang itu lupa bahwa hidupnya bisa berakhir kapan aja. Tuhan bilang gini, hai engkau orang bodoh, kamu pikir tuh hidup kamu di tangan kamu ya? Enggak lagi. Tuhan bilang kayak gini, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Kita gak pernah tahu nih hidup kita kapan berakhirnya. Kita gak tahu apakah besok, ataukah besok lusa, apakah hari ini, apakah tahun depan, apakah 10 tahun lagi. Kita gak pernah tahu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika pada saat waktunya itu tiba, apakah kita sudah persiapkankah diri kita untuk nanti hidup yang kekekalan. Ada banyak orang dan saya yakin setiap kita adalah orang-orang yang bijak. Yang artinya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kehidupan yang di muka bumi ini. Saudara pasti mempersiapkan bagaimana untuk kehidupan saudara bulan depan, bagaimana kehidupan saudara di tahun depan, saudara sudah mempersiapkan masa depan saudara, sudah mempersiapkan anak-anak saudara, sudah mempersiapkan nanti untuk sekolah, untuk kuliah, untuk nanti mereka menikah, sudah mempersiapkan diri saudara untuk masa depan saudara di muka bumi ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mempersiapkan diri untuk kekekalan? Kita gak pernah tahu kapan waktunya tiba. Dan kalau berbicara si orang kaya ini berbicara dia ini binasa nih. Jiwamu akan diambil daripadamu, set begitu. Artinya adalah ini sebetulnya konteksnya adalah orang ini masuk kepada kebinasaan. Konteksnya adalah gitu. Tetapi yang saya ingin sampaikan pada setiap kita, mari kita sama-sama. Untuk kita memperhatikan kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Tetapi persiapkan kehidupan kita di masa kekekalan. Ketika kita memberi, ketika kita berbagi, maka kita sebetulnya sedang mempersiapkan masa depan kita di dalam dunia kekekalan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-19-nya. Tadi 17 sudah, 18 sudah, ini ayat 19-nya. Sambungannya begini. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Sampai di situ. Ya pokoknya, saya sambungan aja. Bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu hidup kekekalan saudara. Itu berbicara itu. Dan ini berbicara begini. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta di dalam kekekalan. Kok bisa? Ini terkait 19 dengan 17 dan 18. Artinya begini, ketika saudara mengerjakan ayat yang ke-17, mengandalkan diri saudara bukan kepada kekayaan tetapi kepada Tuhan. Dan 18, saudara mempergunakan kekayaan saudara bukan hanya untuk kenikmatan diri, bukan hanya untuk ditimbun, tetapi untuk mengerjakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berbagi dan memberi bagi orang-orang sekitarnya, juga bagi tubuh Kristus, bagi kemuliaan Tuhan. Maka, atau dengan kata lain, dengan demikian, saudara sedang mengumpulkan satu harta di dalam kekekalan nanti. Memang bisa ya ngumpulin harta di dalam sorga. Bisa. Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Harta di sini berbicara tentang upah, ini berbicara kemuliaan. Ini berbicara mengenai mahkota. Mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan segala macam. Dan berbicara kemuliaan, memerintah bersama dengan Tuhan nanti di dalam kekekalan. Ini bukan berbicara emas, perak dan sebagainya, tetapi itu. Itu harta yang kita kumpulkan. Saudara, hari ini saya mau closing. Orang kaya ini disebut bodoh oleh Tuhan. Bukan karena dia memiliki kekayaan yang banyak. Tetapi dia disebut bodoh oleh Tuhan karena kekayaannya memiliki hatinya. Sikap hatinya berubah. Apa yang dia lakukan, dia hidup hanya untuk diri sendiri. Menjadi orang yang egois. Gak peduli dengan yang lain. Hanya menimbun kekayaan untuk kenikmatan diri sendiri. Orang itu bodoh.
Saudara, yuk jangan kita menjadi seperti mereka, seperti orang kaya yang bodoh ini. Biar kita menjadi orang yang bijak di hadapan Tuhan. Orang yang bijak artinya kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu dipergunakan untuk tujuan Tuhan. Kekayaan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Saya tadi sudah sampaikan, seperti apa sih kekayaan yang menjadi berkat dan kekayaan menjadi kutuk. Saudara, supaya nanti saudara bisa bercermin sendiri. Oke, moga-moga ini kelihatan. Contoh konkret dalam kehidupan. Terkait dengan hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa cek diri saudara sendiri. Ketika kekayaan itu jadi berkat dalam kehidupan seorang, maka kekayaan itu akan membuat dia semakin beriman dan semakin bersyukur kepada Tuhan. Kekayaan menjadi berkat dalam kehidupannya, maka membuat motivasi hatinya akan terus termotivasi untuk melayani Tuhan dan berbuat baik. Dampak bagi kehidupan ketika kekayaan menjadi berkat, maka kekayaan akan membuat karakternya semakin bertumbuh di dalam Kristus dan juga relasi orang lain dengan orang lain juga semakin bertumbuh. Integritasnya juga ketika kekayaan menjadi berkat dalam kehidupan seseorang, maka dia akan hidup dalam integritas. Dia rela kehilangan untung demi integritas. Identitas dan nilai diri terkait itu adalah kekayaan menjadi berkat, maka orang itu akan membangun identitasnya. Dia akan memiliki identitas dalam dirinya itu di dalam Kristus, bukan di atas dasar kekayaan atau jabatan. Dampak sosialnya adalah juga dirinya akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan dia akan membangun hidup orang lain. Tetapi ketika kekayaan dalam kehidupan seorang menjadi kutuk, maka ini yang terjadi. Dia akan menjadi semakin lupa ibadah, saat teduh dan juga merasa dirinya mampu. Merasa kuat dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Semuanya untuk diri sendiri dan jadi serakah. Merusak kesehatan diri dan relasi dengan sesama. Mengorbankan integritas demi keuntungan, menjadikan besar kekayaan atau status sosial sebagai identitas diri yang baru. Kekayaan dipakai untuk memanipulasi orang lain. Kalau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari yang lebih konkret lagi adalah kekayaan menjadi kutuk dalam kehidupan seorang. Melalui kekayaannya, hubungan orang tua dengan anak menjadi pisah. Saudara sama saudara jadi bermusuhan gara-gara kekayaan. Bukankah itu suka terjadi? Melalui kekayaan, ketika orang dipromosi, ketika orang dapat kekayaan lebih lagi, kekayaan menjadi kutuk, maka kekayaan itu menjadi sebuah akses buat dia untuk bisa berselingkuh. Karena dia punya uang lebih. Tadinya dia gak punya uang lebih. Tetapi dengan uang lebih, dia punya akses untuk dia bisa selingkuh, dia bisa untuk main perempuan dan lain sebagainya. Hari ini, jangan biarkan kekayaan menjadi kutuk, tapi jadikanlah, biarlah kekayaan menjadi berkat. Resume-nya adalah ini, kekayaan menjadi berkat. Ini resume singkatnya. Kekayaan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kekayaan menjadi berkat dalam seorang, maka dia akan gunakan kekayaan itu untuk berbagi untuk orang lain dan pekerjaan Tuhan. Dan ketika kekayaan menjadi berkat dalam kehidupannya, orang itu akan memperoleh upah di sorga. Tapi ketika kekayaan menjadi kutuk dalam kehidupan seorang, kita bisa tahu cirinya, hidupnya akan semakin jauh dari Tuhan. Kekayaan hanya untuk kenikmatan diri sendiri, kekayaan justru juga akan membawa dia kepada kebinasaan. Yuk, kita mau tutup, kita berdoa. Musik boleh bantu. Aku